Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya semua anak-anak pada hari ini? Tetap semangat luar biasa. Allahu Akbar. Wow, tetap semangat luar biasa. Allahu Akbar. Masih terus semangat ya. Semoga sehat dan semangat selalu. Sebelum kita mulai pembelajaran bersama, kita awali dengan berdoa. Untuk doa, silakan Alika untuk memimpin pembacaan doa. Mari teman-teman, sebelum belajar kita awali dengan berdoa membaca basmalah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Iya. Terima kasih Alika sudah memimpin pembacaan doa. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita dunia akhirat. Dalam meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab, maka siswa dapat mengisi absen pada Google Form yang telah Ibu sisipkan pada website sekolah, ya. Nah, ini semua adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa disiplin dengan mengisi absen kehadiran pada hari ini. Semoga semuanya dapat hadir dan mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Nah, baik anak-anak sekalian, hari ini kita melanjutkan materi pembelajaran pertemuan yang lalu. Masih ingat nggak? Materinya apa? Yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Pada bahasan yang lalu, yaitu mengenai definisi iman kepada kitab Allah dan nama-nama kitab yang Allah turunkan. Nah, pada bahasan sekarang, ini adalah mempelajari perbedaan dan persamaan antara kitab dan suhuf, ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran melalui metode penjelasan dari guru, diharapkan siswa dapat memahami definisi kitab dan suhuf dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran melalui metode pengamatan, diharapkan siswa dapat menyebutkan nama-nama penerima kitab dan suhuf dengan benar. Nah, baiklah anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan bahasan kita hari ini, terlebih dahulu, siapa yang ingat bahasan yang lalu? Apa arti definisi iman kepada kitab Allah? Saya, Bu. Oh iya, silakan Aurel. Definisi iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Rasul Allah. Bagus Aurel. Wah, luar biasa ya penangkapan pembelajarannya. Anak-anak, selain Allah menurunkan kitab-kitab dari yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, nah Allah juga menurunkan yaitu yang dinamakan dengan suhuf. Nah, secara garis besarnya pembelajaran kita hari ini adalah kitab dan suhuf memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaannya adalah sama-sama isinya firman-firman Allah atau wahyu-wahyu Allah, ya. Nah, kemudian kalau perbedaannya, kitab adalah wahyu Allah yang dibukukan, sedangkan firman Allah, suhuf adalah wahyu-wahyu Allah yang berbentuk lembaran. Nah, ini adalah garis besar dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya, bersama-sama kita akan saksikan video pembelajaran yang telah Ibu siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pada hari ini kembali kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan pembelajaran kita pada hari ini adalah pengertian kitab dan suhuf. Kitab adalah lembaran wahyu Allah yang telah dibukukan. Suhuf
adalah lembaran wahyu Allah yang masih berupa potongan-potongan lembaran dan belum dibukukan. Anak-anak sekalian, dalam hal ini kita memahami arti definisi dari kitab dan suhuf. Jadi kitab adalah lembaran firman Allah yang telah dibukukan. Setelahnya kita memahami definisi kitab dan suhuf, kita akan bahas satu persatu dari kitab Allah dan suhuf daripada penjelasannya. Yang pertama kita mengenal yaitu kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Yang kedua yaitu kitab Jabur, diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Jabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kibti. Yang ketiga, kita mengenal kitab Injil, diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran, diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya, kita mengenal yaitu tentang suhuf. Suhuf merupakan firman Allah yang masih berbentuk lembaran-lembaran yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang menerima suhuf terdiri dari 5 nabi. Yang pertama adalah Nabi Adam menerima 10 suhuf. Nabi Syis menerima 50 suhuf. Nabi Idris menerima 30 suhuf. Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf. Dan Nabi Musa menerima 10 suhuf. Perbedaan dan persamaan kitab dan suhuf adalah yang pertama dari perbedaan, suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Isi suhuf cenderung sangat sederhana, berbeda dengan kitab. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi lembaran-lembaran suhuf. Persamaan di antara kedua kitab dan suhuf, yang pertama sama-sama merupakan wahyu dari Allah. Yang kedua, kitab dan suhuf sama-sama hanya diterima oleh Nabi dan Rasulnya. Kemudian,
dari turunnya kitab dan suhuf, maka akan terdapat dalil nakli kitab dan suhuf yang menjadi dasar tentang kitab dan suhuf. Dalil nakli kitab-kitab Allah terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 48, dan dalil nakli untuk kitab Taurat terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 49. Dalil nakli tentang kitab Zabur terdapat dalam surat Al-Isra ayat 55. Dalil nakli tentang kitab Injil terdapat dalam surat Maryam ayat 30. Dan dalil nakli tentang Al-Quran terdapat dalam surat Al-Imran ayat 3. Sedangkan dalil nakli untuk suhuf terdapat dalam surat Al-A'la ayat 18 dan ayat 19. Dalil nakli merupakan dasar atau dalil yang bersumber dari Al-Quran. Anak-anak sekalian, inilah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Alhamdulillah kita sudah mendengarkan dari video dan pengamatan serta menganalisa. Nah, dari pengamatan yang sudah disampaikan tadi melalui video pembelajaran, apakah sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Ya, siapa yang mau bertanya dari pengamatan materi tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Selano. Dari analisa pengamatan materi tersebut, media menulis apakah yang digunakan Nabi Adam dalam menulis suhuf tersebut? Subhanallah, pertanyaan yang sangat bagus Selano. Nah, suhuf diturunkan kepada Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Ini seperti pada zaman Nabi Adam, ya. Jadi suhuf ini kan diturunkannya kepada yang kita ketahui pada 5 nabi. Nah, kalau ditanya apakah media apa sih, karena kan dijelaskan suhuf ini berbentuk lembaran-lembaran. Apakah pada saat zamannya Nabi Adam sudah ada kertas gitu, kalau dibentuknya namanya lembaran. Nah, anak-anak, pada zaman Nabi Adam itu belum terdapat media tulis seperti saat ini, ya. Nah, pada zaman Nabi Adam media tulis yang digunakan untuk menulis suhuf ini tentunya disesuaikan dengan pada zaman tersebut. Begitu pula pada zaman Nabi Sis, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan juga di sini adalah Nabi Idris. Nah, suhuf ini ditulis dengan menggunakan media kayu, kemudian kulit binatang, di situ daun-daunan. Jadi saat belum ada kertas masih menggunakan media-media yang ada di alam. Tergantung pada masa zaman Nabi tersebut. Ada juga yang sudah bisa menggunakan dengan kertas. Jadi suhuf penulisannya menggunakan media pada saat zaman Nabi tersebut ketika suhuf itu diturunkan. Sudah paham Selano? Jelas, Bu. Ya, bagus ya. Ya, baik, silakan. Ada yang mau bertanya lagi dari pengamatan video tadi? Saya, Bu. Oh iya, silakan Freya. Dalam pengamatan video pembelajaran, apakah hanya 5 nabi yang menerima huduf? Iya. Dalam pengamatan video pembelajaran tadi, Freya melihat kok cuma 5 nabi ya yang menerima suhuf. Apakah ada lagi yang menerima suhuf? Baik. Anak-anak, Allah menciptakan kitab samawi yang dijelaskan itu ada 4. Tapi Allah juga menyampaikan banyak kitab selain kitab yang 4, ya. Jadi kitab ini kan pedoman hidup manusia. Selain kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ada lagi kitab-kitab yang lain. Begitu pula dengan suhuf. Tidak hanya 5 nabi yang
menerima suhuf, banyak juga yang lain namun tidak dijelaskan. Ya, Freya sudah paham, sudah bisa memahami? Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, anak-anak sekalian, untuk lebih memahami materi ini, kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Untuk kelompok sesuai dengan pembagian kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Nah, sekarang anak-anak kita sudah menyiapkan dari pembelajaran daring ini bentuk breakout. Breakout ini adalah pengelompokan kalian sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Ibu sampaikan dalam grup WhatsApp ya. Jadi di sini ada kelompok 1 Syakira bersama teman-temannya, yang kedua Subi kelompok 2-nya, dan juga yang ketiga ada Alika bersama yang lainnya. Nah, silakan anak-anak diskusikan apa bahan diskusi yang akan Ibu sampaikan, yaitu apa analisa kalian mengenai wahyu Allah. Kalau kalian sudah memahami kitab dan suhuf, coba sampaikan analisa kalian tentang wahyu Allah. Ya, silakan. Selamat berdiskusi. Nah, ya. Baik, anak-anak, sesudahnya kita berdiskusi, sekarang kita lanjutkan kepada penyampaian analisa. Analisa dari apa ya? Analisa dari wahyu Allah. Tadi sempet ya, kita untuk kelompok 1 boleh sekarang Putih yang menyampaikan. Untuk kelompok 1 Putih, sudah siap Putih? Sudah, Bu. Ya, silakan Baik, Putih Bu. menyampaikan. Baik, Bu. Hasil diskusi kami adalah wahyu merupakan kalam atau perkataan dari Allah yang diturunkan kepada seluruh makhluknya dengan perantara malaikat ataupun secara langsung. Iya, hasil dari diskusi kelompok 1 Ibu akan tampilkan di layar nanti. Nah, ini adalah mengenai analisa dari kelompok 1. Nah, sekarang coba mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi lebih lengkap lagi, silakan. Ada dari kelompok lain yang mau menanggapi atau menyampaikan hasil analisanya? Ya, silakan kelompok Subi. Ya, silakan Subi. Subi, ini di unmute Subi. Nggak kedengeran nih. Dibuka dulu. Baik Bu, menurut kami wahyu adalah firman-firman Allah yang diturunkan kepada para rasul untuk disampaikan kepada seluruh makhluknya dengan perantara malaikat ataupun secara langsung. Wahyu merupakan sumber dakwah Islam bagi Rasulullah SAW. Iya, bagus ya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi, selain kita memahami kitab dan suhuf, kita juga dapat menganalisa dengan baik pengertian wahyu yang merupakan isi dari kitab dan suhuf. Subhanallah, pelajaran kita hari ini betul-betul luar biasa. Anak-anak, kini sampailah kita pada kesimpulan bahasan kita hari ini, yaitu yang pertama, kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang sudah dibukukan, dan suhuf adalah wahyu-wahyu Allah yang masih berbentuk lembaran-lembaran. Persamaan di antara keduanya, antara kitab dan suhuf, adalah merupakan wahyu-wahyu Allah, firman-firman Allah sebagai pedoman hidup bagi manusia. Anak-anak, kita bersyukur pada Allah yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, dan Maha Penyayang, tak pandang sayang. Ini menjadi refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana kita harus selalu banyak bersyukur, karena disampaikan dalam Al-Quran, orang yang senantiasa banyak bersyukur, maka Allah akan menambah keberkahan baginya, keberkahan rezeki, keberkahan panjang umur, keberkahan ilmu yang manfaat. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu menyampaikan kepada anak-anak, Ibu sudah mempersiapkan soal evaluasi kuis mengenai materi bahasan kita pada hari ini, yaitu pada website sekolah. Di sana ada Google Form Quiz.
Silakan anak-anak kerjakan, Ibu tunggu jawabannya. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semuanya pada hari ini yang telah mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Dan untuk apresiasi hari ini adalah yaitu penilaian. Kalian sudah bagus penilaian sikap dengan on kamera, kemudian menjawab, bertanya dan diskusi, ini udah luar biasa ya. Nah, ini Freya masih tawa-tawa nih ya. Nah, harus lebih diperbaiki lagi supaya kesungguhan kita dalam belajar dapat mendapatkan ilmu yang manfaat. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini dan menutup pelajaran kita hari ini, silakan Fajri untuk memimpin pembacaan doa akhir. Teman-teman, kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Pada hari ini sudah luar biasa ya, mengikuti pembelajaran. Pembelajaran kita selesai dan silakan anak-anak lab dari Zoom kita pada hari ini. Dan jika ada yang mau bertanya lebih lanjut, boleh di WhatsApp grup yang kita punya. Baik, dari Ibu cukup sekian. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.